rekomendasi film horor komedi Indonesia yang siap menghibur. Tidak mau terlalu merasakan kengerian dari film horor murni yang kayak jump scare, maka lebih baik menonton film horor komedi saja. Cerita ngeri dari para hantu yang dibumbui dengan kekonyolan para pemerannya dapat menjadi hiburan yang seru dan lumayan menyegarkan. Dan ini dia daftarnya. Pelukis Hantu 2020 merupakan film horor komedi Indonesia yang disutradarai oleh Arie Kriting dan dibintangi oleh Ge Pamungkas, Mishan Zyudit, serta Jenny Zhang. Film ini mengangkat kisah unik tentang seseorang yang memiliki kemampuan melukis sosok-sosok gaib yang hanya bisa ia lihat sendiri. Alur cerita berfokus pada Tutur, Ge Pamungkas, pelukis muda yang tidak sengaja melukis hantu dan kemudian terjebak dalam situasi penuh misteri dan humor abstrak. Dari segi sinematografi, film ini menggabungkan ton cerah khas komedi dengan beberapa adegan gelap untuk menonjolkan unsur horor, menciptakan keseimbangan visual yang menarik. Efek visualnya sederhana, namun efektif, menekankan nuansa supranatural tanpa mengandalkan jumpscare berlebihan. Akting Ge Pamungkas tampil kuat dengan timing komedi yang tepat, sementara Mishan Zyudit menambah dinamika romantis yang ringan. Dialog-dialog cerdas dan humor khas Arie Kriting membuat film ini terasa segar di tengah dominasi film horor murni yang serius. Secara keseluruhan, Pelukis Hantu bukan sekadar film menakut-nakuti, melainkan perpaduan menarik antara tawa dan rasa penasaran. Dengan tema orisinal dan penyajian ringan, film ini cocok untuk penonton yang menginginkan hiburan horor dengan sentuhan komedi cerdas khas Indonesia. Kenapa setiap malam Jumat? Film Rumah Dinas Bapak merupakan perpaduan antara horor dan komedi yang diangkat dari kisah nyata masa kecil komika Dodit Mulyanto. Ceritanya bermula saat keluarganya pindah ke sebuah rumah dinas di tengah hutan jati karena ayahnya yang bekerja sebagai mantri hutan mendapatkan tugas baru. Lokasi yang terpencil dan sejarah yang kelam, rumah dinas tersebut di belakangnya terdapat bekas penjara untuk para belandong atau pembalak kayu ilegal, menjadi latar bagi berbagai kejadian misterius. Dari aspek sinematografi dan produksi, film ini menyajikan suasana yang mencekam dengan setting hutan dan bangunan kayu yang menonjolkan nuansa angker. Demikian pula penggunaan malam Jumat Kliwon sebagai waktu kunci memperkuat kesan supranatural. Sementara dari sisi komedi, meskipun Dodit dikenal sebagai komika, dalam film ini porsi humornya dikurangi agar karakter ayah yang ia mainkan lebih serius. Dan unsur komedi disalurkan melalui karakter lain seperti Sugeng dan Kasno yang dimainkan oleh aktor komedi. Namun, film ini ada beberapa kelemahan. Bagi penonton yang sudah terbiasa dengan film horor Indonesia bertema rumah angker, tambah hutan, tambah penjara lama, beberapa elemen terasa sudah familiar dan kurang mengejutkan. Komedi horor yang berusaha menyeimbangkan kedua genre kadang menyebabkan tonal berganti cepat, yang bisa mengganggu bagi sebagian penonton yang mengharapkan horor murni. Secara keseluruhan, Rumah Dinas Bapak adalah pilihan solid bagi mereka yang mencari tontonan horor dengan balutan hangat keluarga dan sedikit tawa. Film ini menampilkan sebuah perpaduan antara horor dan komedi yang cukup segar dalam perfilman Indonesia. Disutradarai oleh Bayu Skak, film menceritakan 5 sahabat, Bagas, Leni, Diki, Juna, dan Andrew yang melakukan pendakian ke sebuah gunung keramat bernama Gunung Madyopuro. Di sana, mereka diberi peringatan untuk tidak mendaki dengan jumlah genap dan jangan pernah menoleh ke belakang agar terhindar dari hal gaib yang mengikuti. Namun tentu saja mitos itu dilanggar dan suasana mulai berubah mencekam ketika salah satu dari mereka ternyata bukan manusia. Dari segi atmosfer, film ini cukup sukses memanfaatkan latar hutan dan malam satu suro untuk menciptakan ketegangan. Meskipun ton utamanya tetap ringan karena adanya elemen komedi yang kuat. Bayu Skak menuturkan bahwa niatnya bukan membuat horor yang sangat menyeramkan, tetapi horor untuk ditertawakan, yang bisa jadi hiburan ringan. Secara teknis, penggunaan bahasa Jawa Timuran dalam dialog disertai subtitle Indonesia memberi warna lokal yang otentik dan menyegarkan.
Di sisi kekurangan, meskipun premis salah satu bukan manusia cukup memikat, eksekusinya kadang terasa predictable dan beberapa jump scare agak dipaksakan. Bagi penonton yang mencari horor berbobot atau twist sangat kompleks, mungkin film ini akan terasa lebih sebagai hiburan ringan daripada pengalaman menegangkan penuh. Secara keseluruhan, Sekawar Limo adalah pilihan tontonan yang cocok untuk penonton yang ingin menikmati kombinasi horor dan komedi dengan nuansa lokal. Menawarkan tawa, sedikit rasa takut, dan nuansa persahabatan dalam situasi ekstrim. Film ini merupakan adaptasi lokal dari film Thailand populer Pimak 2013 yang diracik ulang oleh tim produksi Indonesia dengan sentuhan budaya dan komedi khas Nusantara. Alur ceritanya berkisar pada karakter Makmur yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang kembali dari medan perang untuk bertemu sang istri Sari yang sedang menanti di kampung halaman, namun kemudian ditemukan bahwa Sari mungkin telah menjadi arwah gentayangan. Dari aspek hiburan, film ini sukses menghadirkan komedi yang efektif. Dialog dan interaksi antar pemeran seperti Indro Warkop, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna berhasil membuat penonton tertawa, meskipun hanya dalam adegan awal. Sisi horor juga hadir, namun lebih ringan. Atmosfer seram terasa dari lokasi syuting komponen danau serta hutan, serta penggambaran arwah yang khas. Namun, film ini tidak sepenuhnya sempurna. Karena bersandar pada versi adaptasi yang sudah sangat populer, beberapa bagian terasa familiar dan tidak terlalu mengejutkan bagi penonton yang mengenal versi aslinya. Cerita mungkin kurang mengeksplorasi aspek horor secara mendalam, komedi menjadi fokus utama. Secara keseluruhan, Kang Mak from Pimak berhasil sebagai film horor komedi yang menghibur, baik untuk penonton yang ingin tertawa maupun sedikit terbawa suasana merinding ringan. Bagi yang mencari pengalaman horor yang intens, film ini mungkin tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Namun, bagi penggemar genre campuran dan budaya lokal, film ini layak ditonton. Film Mumun 2022 merupakan adaptasi dari sinetron horor legendaris Jadi Pocong yang sempat populer di awal 2000-an. Disutradarai oleh Rizal Mantovani, film ini menggabungkan unsur horor klasik Indonesia dengan sentuhan humor khas yang membuatnya tidak terlalu mencekam, namun tetap menghibur. Ceritanya berpusat pada Mumun Acha Septriasa, seorang wanita yang meninggal secara tragis dan bangkit menjadi pocong karena tali kafannya lupa dilepaskan. Dari segi sinematografi, Mumun menampilkan atmosfer kampung yang autentik dengan pencahayaan gelap dan nuansa kabut yang efektif membangun suasana mistis. Efek visual dan tata rias pocong dibuat cukup realistis tanpa berlebihan. Akting para pemain, terutama Acha Septriasa dan Dimas Aditya, terasa natural dan berhasil menghadirkan keseimbangan antara horor dan komedi. Musik latar garapan Tia Subiakto juga memperkuat tensi di beberapa adegan, sementara penyutradaraan Rizal Mantovani menunjukkan kematangan dalam mengelola tempo cerita. Meski alurnya terbilang sederhana dan mudah ditebak, Mumun tetap menawarkan hiburan bagi penonton yang rindu akan film horor Indonesia bernuansa klasik namun dikemas dengan produksi modern. Secara keseluruhan, film ini sukses menghidupkan kembali kisah pocong dengan gaya yang segar dan penuh nostalgia.